A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik teman-teman sekalian dan juga orang tua kita, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia ketaatannya. Mudah-mudahan Allah solehkan anak cucunya. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita selalu ke jalan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita semakin dekat berkumpul kita di dunia. Mudah-mudahan kita juga nanti menjadi sahabat di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya meminta kepada panitia agar saya khusus membahas tentang parenting Islam, tentang pendidikan dalam keluarga Islam ya. Kemarin kita sudah bahas tentang modal untuk nikah, persiapan untuk nikah. Maka rencana saya akan membahas tentang parenting Islam, tentang bagaimana ya menjadikan keluarga kita, anak-anak kita nanti kelak ya. Karena yang hadir semua ini adalah calon-calon ibu, yang hadir di semua ini adalah calon-calon ayah. Mulai sekarang kita persiapkan diri kita persiapkan akhlak kita persiapkan agama kita. Untuk apa? Untuk bekal kita menghadapi keluarga yang akan kita bina nantinya. Saya lihat sudah pada dewasa semuanya. Sangat penting mulai saat ini kita belajar tentang bagaimana membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita kemarin telah temukan data bahwa tingkat perceraian di Riau ini luar biasa banyaknya ya. Hampir 18.000 dalam 1 tahun ini, luar biasa. Baik teman-teman sekalian, memang saya lihat di temanya ada bulan-bulan haram, di atasnya ada keluarga muslim. Jadi saya bingung karena ada miskomunikasi. Tetapi saya akan tetap menyampaikan. Yang pertama, kita coba lihat bulan-bulan haram itu teman-teman. Inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara sahron. Sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan. Ada 4 bulan yang Allah haramkan. Apa itu? Dalam hadis Rasulullah sampaikan yang pertama adalah Zulqaidah. Hari ini kita berada di tanggal 22 Zulqaidah kalau tak salah, masuk 23 hari ini. Yang kedua adalah Dzulhijjah. Yang ketiga adalah Muharram. Yang keempat adalah Rajab. Hari ini kita telah berada di bulan salah satu bulan haram itu, yaitu Dzulqaidah, tanggal 22. Dan tidak terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan haram yang kedua, yaitu Dzulhijjah, bulan haji nantinya. Baik teman-teman sekalian yang Allah muliakan, dalam bulan-bulan haram ini luar biasa keutamaannya. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sama kemuliaan yang Allah berikan terhadap segala sesuatu. Tempat, kemuliaan tempat berbeda di dunia ini. Tidak sama. Masjid Raya Senapelan Riau atau Pekanbaru ini tidak sama dengan Masjidil Haram. Berbeda. Kota lihat bagaimana Masjidil Haram
100.000 kali lipat lebih utama daripada masjid-masjid selain Masjidil Haram. Kita lihat lagi bagaimana di Madinah, Masjid Nabawi, berbeda tempat, berbeda kemuliaannya. Ada Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih utama daripada masjid-masjid lainnya. Kita lihat lagi Masjidil Aqsa di Palestina, 500 kali lipat keutamaan apabila kita melakukan ibadah di sana. Artinya, tidak sama kemuliaan yang Allah berikan terhadap sesuatu. Tempat tidak sama mulianya antara masjid dengan rumah-rumah kita. Begitu juga kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tidak sama, berbeda. 124.000 jumlah nabi dan rasul. Berapa teman-teman? 124.000 yang Allah utus. Walaupun yang kita imani ada 25. Di antara 124.000 ini ada sekitar 314 yang bergelar nabi sekaligus rasul. Yang lainnya cuma nabi. Tapi 314-nya bergelar nabi sekaligus rasul. Dan di antara 314 ini teman-teman, ada 5 nabi ulul azmi yang lebih utama daripada nabi yang lainnya, yang luar biasa tingkat kesalehannya, yang luar biasa tingkat kesabarannya. Di antaranya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Artinya apa? Kemuliaan manusia pun berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah tanggal 22. Sebentar lagi kita akan menyembelih hewan kurban. Ada yang sudah tahu pasaran sapi berapa satu ekor? 18 juta? 18 juta. Dan harga sapi itu teman-teman tergantung dari banyak dagingnya, tergantung dari besar tubuhnya. Itu sapi teman-teman, sapi. Tapi ternyata harga seekor sapi yang besar dikalahkan oleh seekor burung perkutut. Pernah teman-teman mendengar kabar ada seekor burung harganya lebih dari 100 juta? Ada. Luar biasa. Seekor burung yang tak sampai sekilo ternyata mengalahkan harga seekor sapi yang ratusan kilo. Artinya apa? Kalaulah hewan berbeda, kemuliaannya dilihat dari bukan dari berat tubuhnya, bukan dari warna kulitnya, bukan dari banyak dagingnya. Begitu juga dengan kita manusia. Kemuliaan kita tidak dilihat dari sukunya, kemuliaan kita tidak dilihat dari warna kulitnya, kemuliaan kita tidak dilihat dari tampan atau tidaknya, kemuliaan kita tidak dilihat perempuan atau laki-lakinya. Tapi kemuliaan dalam Islam dilihat dari inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan kita dilihat dari ketaatan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kemuliaan tempat, berbeda kemuliaan manusia, berbeda pula kemuliaan waktu. Hari berbeda. Kemuliaan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu berbeda. Kita mendengar kemuliaan yang berada di hari Jumat, penghulunya segala hari, berbeda kemuliaannya daripada hari-hari lainnya. Itu hari, berbeda kemuliaannya. Berbeda lagi kemuliaan waktu, dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam, berbeda kemuliaannya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan tengah malam, sepertiga malam. Fatahajjada bihi nafilatan lak, orang-orang yang mendirikan salat malam. Tatanazzalul malaikah, di mana malam itu turun para malaikat. Masya Allah. Ternyata jam detik berbeda kemuliaannya. Nah, bulan
juga berbeda. Januari, Februari, Maret, April itu berbeda kemuliaannya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu tidak sama kemuliaannya. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bulan haram. Oke, barangkali ini tidak asing. Bulan haram, kita sudah sebutkan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka kita akan coba melihat apa-apa saja yang akan kita lakukan di bulan haram ini. Yang pertama, kita lihat bagaimana Allah sampaikan bahwa sejarah membuktikan di bulan-bulan haram orang-orang kafir pun tidak ada yang menumpahkan darah. Mereka tidak boleh berperang, mereka tidak boleh membunuh. Itu orang kafir. Orang kafir pun ternyata sudah memuliakan bulan haram. Tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh. Artinya apa? Di bulan haram betul-betul kita tidak melakukan sebuah kesalahan, betul-betul kita tidak melakukan sebuah dosa. Artinya apa? Di bulan haram banyak-banyaklah melakukan kebaikan, banyak-banyaklah melakukan amal soleh, banyak-banyaklah melakukan kebaikan-kebaikan. Apapun kebaikannya. Tidak ada hadis yang menerangkan dan mengkhususkan amalan-amalan khusus di bulan-bulan haram. Tetapi yang pertama kebaikan itu banyak-banyak kita berzikir. Apa amalan pertama? Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu teman-teman ada dua. Yang pertama ada namanya zikir lisan. Dan zikir lisan ini sudah dijelaskan dalam banyak hadis. Habis salat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu namanya zikir lisan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, luar biasa. Atau astaghfirullahal azim, ini juga zikir permohonan ampun pada Allah. Apalagi zikir la ilaha illallah, silahkan, terserah mau zikir apa. Di bulan haram ini banyak-banyak berzikir. Di bulan haram ini kita basahi lidah kita untuk berzikir. Karena apa? Karena di bulan haram ini kata ulama, ketika kita buat dosa berlipat ganda dosanya, dan ketika kita membuat amalan kebaikan berlipat ganda juga lah kebaikannya. Makanya banyak-banyak kita berzikir. Pertama, zikir lisan. Terserah pilih yang mana teman-teman. Yang kedua ada zikir hati. Zikir hati ini apa? Zikir hati ini adalah amalan-amalan yang telah diajarkan di dalam Islam. Misalnya sabar. Sabar itu bukan zikir mulut. Sabar itu bukan zikir bibir. Kamu sabar? Sabar Ustadz. Apakah dia betul-betul sabar? Belum tentu. Karena sabar itu perkara hati. Sabar itu perkara hati. Bagaimana dia bisa menghadapi ujian dari Allah. Dan ujian itu teman-teman ada dua. Berapa ujian? Ada dua. Dan setiap kita akan dihadapkan dengan dua ujian ini. Yang pertama, ujian yang Allah berikan berupa kebaikan. Yang kedua, ujian yang Allah berikan berupa musibah. Ujian berupa kebaikan. Contoh, kita sehat. Saya sehat, teman-teman sehat, ibunda di belakang sehat. Sesungguhnya sehat kita ini pun ujian. Apakah kita mampu memanfaatkan sehat ini untuk berbanyak ibadah? Apakah mampu kita memanfaatkan sehat ini untuk banyak berzikir? Apakah mampu kita memanfaatkan sehat ini untuk banyak bersujud atau tidak? Tapi ternyata teman-teman, kebanyakan ternyata manusia itu gagal diuji dengan ujian yang pertama berupa kebaikan. Teman-teman, saat sehat tak mau sholat,
Saat sehat, kerjanya maksiat. Saat sehat, ke kafe A, ke kafe B, ke karaoke A, karaoke B. Saat sehat, melancong kemana-mana. Banyak kita gagal diuji dengan kebaikan. Ujian yang kedua berupa musibah. وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah uji dengan kekurangan, Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan rasa sakit, Allah uji dengan kekurangan buah-buahan, Allah uji dengan ketakutan, Allah uji dengan virus corona, Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan anak, Allah uji dengan istri, Allah uji dengan kesulitan, dipecat dari pekerjaan, pengangguran. Wabasyiris sabirin, agar kita bersabar. Dan sabar itu adalah zikir hati. Mampukah kita menghadapi ujian dari Allah ini dengan baik atau tidak? Luar biasa ujian. Dan kita luar biasa dihadapkan dengan ujian yang luar biasa setiap saat. Apakah kita bersabar? Sabar itu ada dua indikatornya. Sabar itu teman-teman ada dua indikatornya. Yang pertama, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala dhunubihim. Sabar itu adalah engkau ingat kepada Allah saat berdiri, engkau ingat kepada Allah saat duduk, dan engkau ingat kepada Allah saat berbaring. Itulah sabar. Bagaimanapun kondisimu, sesulit apapun engkau tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabar. Silakan jawab. Tuhan yang kita sembah saat susah, apakah itu juga Tuhan yang kita sembah saat senang? Itu juga. Tapi kenapa kadang-kadang berbeda ketaatan saat susah dan juga ketaatan saat senang? Kalau berbeda, ada masalah dengan cara kita menghadapinya. Mungkin kita tidak lulus dengan ujian kesenangan, atau kita gagal ujian kesusahan. Teman-teman, Tuhan yang kita sembah saat lajang, saat masih jomblo, dan Tuhan yang kita sembah saat menikah nanti, sama atau tidak? Sama. La ilaha illallah. Tapi kenapa banyak rencana kita? Nantilah ke masjid tuh kalau sudah nikah. Udah biasa tuh kalau sudah nikah baru merubah. Ini apa? Itu tidak sabar namanya. Teman-teman, Tuhan yang kita sembah saat corona melanda Pekanbaru, bahkan pasien positif semakin banyak sepertinya, walaupun agak ditutupi sedikit. Apakah sama Tuhan yang kita sembah saat virus corona melanda dengan nanti Allah cabut virus ini? Sama. Artinya apa? Itulah sabar. Sesusah apapun engkau, ingat Allah. Sesenang apapun engkau nanti, ingat Allah. Maka itulah sabar yang pertama. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala dhunubihim. Apa lagi? Indikator sabar. Yang kedua teman-teman, indikator sabar. Yang kedua, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar itu ketika engkau dapat musibah, maka engkau kembalikan semua pada Allah. Saat engkau dapat penyakit, kembalikan kepada Allah, yakini hanya Allah yang menyembuhkan. Allahumma rabban nas muthibal bash ishfi anta syafi la syafi illa anta. Itu sabar namanya. Bukan ketika kita jenguk orang sakit, sabar ya, iya aku sabar, tapi sholatnya tinggal saat sakit. Itu enggak sabar namanya. Apalagi ketika kita ditinggalkan oleh istri tercinta, ketika kita ditinggalkan oleh suami tercinta,
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sabar, kita kembalikan kepada Allah. Karena kita yakin suamiku dihidupkan oleh Allah dan suamiku dimatikan oleh Allah, dan aku pun sedang menunggu giliran untuk Allah panggil di hadapannya. Artinya apa? Ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini orang beriman, menghindarkan keluarganya dari api neraka. Saat putri-putrinya mengaji, saat putri-putrinya berzikir, maka setelah pulang, mak, ayo berzikir sama-sama di bulan Muharram ini, mak. Hari ini adalah bulan Muharram di mana semua amal ibadah dilipat gandakan, mak, dan dosa-dosa juga dilipat gandakan, mak. Mari sama-sama, mak. Kita ajak keluarga kita. Tidak cukup cuman kita yang taat, tidak cukup cuman kita yang patuh kepada Allah. Ajak ayahnya nanti pulang ke rumah. Ya, apalagi amalan yang kita amalkan di bulan haram ini. Yang pertama tadi zikir banyak-banyak. Yang kedua, perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Barangkali sholat sunnah yang sering kita lakukan adalah qobliyah, ba'diyah, sebagai penyempurna sholat fardu kita. Di sholat fardu banyak bolong-bolongnya. Ketika sholat fardu ingat mantan, ketika sholat fardu ingat si dia, ketika sholat fardu mikirin besok pagi nikah mantannya, macam-macam. Ketika sholat fardu ingat jemuran akan hujan, ketika sholat fardu ingat utang, ketika sholat fardu ingat pekerjaan, ketika sholat fardu ingat tugas kuliah belum selesai. Banyak ketidaksempurnaan kita. Maka sholat sunat qobliyah, ba'diyah sebagai penambal ketidaksempurnaan itu. Maka lakukan di bulan haram ini sholat-sholat sunnah itu, masya Allah. Silahkan kerjakan. Ya, kalau kita bersemangat beribadah di bulan Ramadan, begitu juga semangat kita seharusnya beribadah di bulan haram ini. Jangan cuma kita ingat bulan haram itu Ramadan. Tidak. Bulan Ramadan jelas kemuliaannya, tapi ini juga sangat jelas kemuliaannya. Apalagi sholat sunnah, sholat sunat mutlak misalnya. Memang betul tidak ada sholat sunat qobliyah maghrib, tidak ada. Tetapi ada sholat sunat mutlak. Di setiap sebelum sholat fardu ada sholat sunnahnya, tapi bukan qobliyah namanya. Sholat sunat mutlak, tidak terbatas rakaatnya. Terserah berapa rakaat. Yang penting 2 rakaat salam. Sholat sunnah mutlak jam berapapun boleh, kecuali yang diharamkan untuk sholat ba'da asar misalnya, atau ba'da subuh sebelum suruk. Teman-teman yang Allah muliakan, apalagi sholat sunnah itu, sholat sunnah duha di pagi hari, kerjakan di bulan haram nih. Di bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan. Ya, kalau bisa kita tingkatkan jadi 8 rakaat sholat duha kita. Jangan hanya 2-2 saja. Kalau level-level anak-anak Podamara 2, tidaklah ya. Ini sudah level-level 8 rakaat semua nih anak-anak Podamara nih. Sholat duha. Apalagi sholat duha, sholat sunnah yang kita lakukan. Silakan sholat sunat, hajat silakan, punya hajat di bulan Muharram nih. Ya Allah, usiaku sudah 23 tahun ya Allah, sudah mulai dibully teman-teman ya Allah. Tunjukkan aku jodoh secepatnya ya Allah di usia 24 tahun. Bulan Muharram ini. Bulan Muharram, bulan haram ini. Silahkan banyak-banyak kita sholat sunat hajat. Minta permohonan kepada Allah. Ada keinginan yang belum terwujud, banyak-banyak sholat sunat hajat. Kapanpun boleh. Kecuali waktu yang diharamkan untuk sholat. Apalagi istikharah, supaya kita ditunjuki jalan yang benar. Banyak-banyak sholat. Ya, sholat sunat. Apalagi sholat sunat sebelum subuh, masya Allah. Ya, sholat sunat subuh. Anak-anak Podamara ini seharusnya sebelum adzan sudah duduk di sini ya, atau di masjidnya masing-masing di bulan haram ini. Jangan lagi ada belum qomat Ustaz.
Biasanya aku berangkat ke masjid itu setelah qomat. Ayo, anak muda. Antum ke masjid nunggu adzan atau sebelum adzan atau sebelum qomat atau setelah qomat baru hadir ke masjid? Jawab masing-masing ya. Di bulan haram ini kita tingkatkan. Ketika kita sebelumnya sholat ketika setelah adzan, maaf ya, datang ke masjid setelah adzan, kalau bisa sebelum adzan, banyak sholat sunat yang harus kita kerjakan. Jangan cukup dengan yang wajib, yang tak sempurna itu. Sholat sunat perbanyak di bulan haram. Yang ketiga, perbanyak puasa di bulan haram ini ya. Ini adalah puasa yang sangat luar biasa pahalanya. Ibadah yang paling banyak pahalanya adalah ibadah yang dinisbatkan kepada Allah. As-saumu li. Puasa itu aku yang balas. Maka banyak-banyak nih puasa nih. Memang enggak ada puasa khusus bulan Zulqa'dah, enggak ada. Nanti berbeda dengan Zulhijjah, ada khusus, ada hadis-hadis keutamaannya. Tapi silakan berpuasa di bulan haram ini, di bulan yang mulia ini. Apa niatnya Ustaz? Sengaja aku puasa sunat di bulan Zulqa'dah, di bulan haram lillahi ta'ala. Bulan mulia, semua ibadah Allah tingkatkan kemuliaannya. Terserah, terutama kita pilih Senin, Kamis, silakan. Ya, gimana di bulan Zulqa'dah sekarang 22 nih? Gimana puasa sunnahnya anak muda? Sudah diambil kemuliaan Zulqa'dah ini atau sampai 22 Zulqa'dah masih terbuang percuma? Antum udah berapa kali puasa bulan haram nih? Belum pernah. Siapa? Anak murid saya nih. Arif? Bukan ya? Arif. Sudah berapa kali puasa bulan Zulqa'dah nih? Belum pernah. Masya Allah. Ya, jangan sia-siakan kemuliaan ini. Kejar kemuliaan Zulqa'dah nih. Ya, setiap hari pun puasa tidak apa-apa. Bulan Zulqa'dah nih, tidak apa-apa. Kemudian nanti tanggal 9 Agustus ya. 9 Agustus. Sekarang tanggal berapa? 22 1 Zulhijjah hari apa kira-kira? Nanti lihat kalender. 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah. Ya, sampai dengan 10 Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu puasanya luar biasa ya. Ada 2 puasa memang yang sangat utama di bulan Zulhijjah. Pertama puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah ya. Tanggal 8 Zulhijjah. Ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi dari tanggal 1 Zulhijjah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu keutamanya luar biasa. Silahkan kejar keutamaan ini. Tidak bisa 10-10 ini kejar yang hari-hari Senin misalnya, hari Kamis misalnya. Tidak bisa 10-5. Tidak bisa 5 hari 3 hari. Tidak bisa 3 hari. Silahkan Tarwiyah tanggal 8 tanggal 9 Zulhijjah saja. Puasa Tarwiyah dan puasa Arafah silahkan. Tidak bisa juga 2 hari Ustadz. Aku sibuk Ustadz. Aku bekerja keras Ustadz. Aku buat bangunan Ustadz. Aku kuliah Ustadz. Tidak sempat puasa Ustadz. 1 hari saja Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ustadz 1 hari pun tak bisa juga Ustadz. Innalillah wa inna ilaihi, mati saja. Masa kemuliaan Zulhijjah, kemuliaan haram kita buang cuma-cuma? Saya berharap setelah kajian ini mudah-mudahan termotivasi kita sama-sama untuk mengejar kemuliaan di 2 bulan haram di depan mata kita. Tak ada yang bisa menjamin teman-teman masih bertemu bulan-bulan haram.
Hari ini kita masih hidup karena dua alasan. Yang pertama, Allah tahu amal kita sedikit, sehingga Allah kasih kita hidup untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita. Yang kedua, Allah hidupkan kita karena Allah tahu dosa-dosa kita banyak. Maka dari itu, di bulan haram ini, amalan yang keempat, banyak-banyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa. Di bulan haram ini kita banyak istighfar pada Allah. Di bulan haram ini kita banyak kembali bertobat, muhasabah diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Kita muhasabah diri kita. Kita lihat kekurangan kita di bulan haram ini. Ya. Untuk itu teman-teman yang Allah muliakan, dosa kita banyak. Ini saatnya bulan haram luar biasa. Kita mohon ampun pada Allah. Dosa mata kita. Anak muda, banyak dosa mata kita nih. Melihat yang bukan mahram, melihat betis di jalanan, melihat wanita-wanita yang tidak pakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Banyak nih dosanya. Dosa tangan kita, banyak mengambil hak orang lain, banyak menzolimi orang lain, banyak berlaku tidak adil. Dosa lidah kita, kadang-kadang lidah ini menjadi kebun binatang. Semua jenis binatang dan nama binatang pernah keluar dari lidah kita. Macam-macam keluar dari lidah kita. Kaki kita banyak dosa. Wah tuh,